warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi ya bertemu dengan Ibu Dian, pelajaran bahasa Inggris. Kita membahas tugas untuk minggu kedua. Oke, sebelumnya kita cek materi dulu ya. Masih dengan materi good morning, how are you? Masih babnya sama, tapi kemarin kita sudah belajar greeting. Jadi untuk minggu kedua ini kita belajar lanjutannya, yaitu parting. Bukan parting yang party gitu ya. Kalau parting itu berpesta, ini parting ini artinya adalah berpisah. Jadi dia punya istilah lain namanya taking leave. Oke. Parting, kapan sih parting digunakan? Kalau tadi greeting digunakan di awal percakapan untuk memberi kesan yang baik untuk memulai sebuah percakapan, maka parting itu digunakan di bagian akhir yang bertujuan untuk mengakhiri percakapan. Bu, kenapa sih parting ini penting? Karena percakapan tuh harus diselesaikan. Kalau enggak nanti nggak habis-habis kalian ngobrolnya ya. Jadi digunakan percakapan nih, boleh pakai apa? Tergantung kalian mau ngomong apa. Kalau misalnya mau bilang selamat tinggal, bisa pakai kata goodbye, dibalasnya dengan goodbye. Atau Bu, terlalu panjang Bu, goodbye. Oke, pakai bye pun boleh, dibalasnya dengan bye. Sama ya, ini seperti good morning kemarin. Terus mau bilang sampai jumpa lagi, bisa pakai see you later, see you, I'll talk to you later, see you at tempat. Maksudnya gimana? Misalnya nih, besok jumpa lagi ya di sekolah ya. Berarti di sini tempatnya diisi kata sekolah, bahasa Inggrisnya school. See you at school. Bu, kalau kita nanti jumpa lagi di rumahnya, misal nih di rumahnya Anto, nah, maka diganti tempatnya adalah rumah Anto atau Anto House. See you at Anto House. Oke, jadi ini tempatnya disesuaikan aja. Kalian mau sampai jumpa laginya ketemuan di mana? I'll talk to you later. Itu arti sebenarnya adalah ya ngobrol lagi nanti ya. Oke. Dibalesnya bisa dengan kata see you atau keep in touch. Keep in touch itu sampai jumpa. Arti sebenarnya adalah kita tetap berhubungan ya, jangan sampai putus ya. Bisa juga dengan kata okay. Nah, ini kalau kalian mau mengakhiri pembicaraan karena di tengah jalan itu kalian harus pergi ke suatu tempat atau ada urusan lain yang harus diurus. Gitu. Kadang kita segan ya mau mengakhiri percakapan harus pakai apa nih? Ya udah pakai alasan aja, kalau saya harus pergi nih, lagi ada urusan. Bisa pakai sorry I have to go now. Maaf ya, saya harus pergi. Gitu. Dibales dengan take care. Oke, hati-hati di jalan ya. Oke. Juga bisa dibilang udah saya harus pergi, seneng loh ngobrol sama kamu, it's been nice talking to you. Dibalasnya dengan yeah, me too. Sekali lagi Ibu ingatkan, ekspresi ini yang ada Ibu berikan ke kalian itu masih ada lagi tuh jenis-jenisnya, variasinya banyak lagi di luar sana. Silahkan kalian explore sendiri, bisa cari di internet, bisa kalian lihat film-film berbahasa asing ya. Jadi Ibu mengutip nih salah satu personelnya BTS RM, itu belajar bahasa Inggrisnya nggak pernah pakai kursus ya, nggak pernah pakai kursus, nggak pernah pakai sekolah formal. Jadi dia belajar dengan melihat film luar negeri tapi terjemahannya dipakein bahasa Inggris ya. Kalau kalian kan terjemahannya bahasa Indonesia, ini diganti pakai bahasa Inggris, belajarnya dari situ. Jadi ekspresi-ekspresi lain nggak cuma terbatas di yang Ibu berikan ya. Jadi ada di luar sana, silahkan dicari sendiri. Ini ada percakapan antara Budi dan Wati. Contoh percakapannya ya. Jadi yang warna toska sekali lagi itu adalah ekspresi yang digunakan untuk kita ketika menyapa dan ketika menanyakan kabar. Tuh, sedangkan yang warna pink itu adalah ekspresi yang digunakan untuk berpisah. Jadi kalau ada yang bertanya, Bu, kenapa Bu kita greeting kok belajar lagi Bu, kan kemarin udah. Nah, jadi tetap Ibu masukkan supaya kalian tidak lupa. Karena menyapa, berpisah, terima kasih dan minta maaf itu adalah hal pokok yang ada di bahasa Inggris, dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan itu sangat-sangat berguna sekali ya kalau kalian keluar negeri. Jadi percakapan antara Budi dan Wati, nih good morning, dibalasnya dengan good morning ya, sama how's life itu menanyakan kabar ke orang sebaya ya, karena Budi dan Wati ini teman sebaya, jadi dia pakai menanyakan kabar yang gak formal. Tuh, menanyakan kabar. Bagaimana Wati menjawabnya? Kabarnya baik apa tidak?
Tentu saja tidak, karena di sini ada not so good. Kabar saya lagi nggak baik. Ditanya kenapa? Karena dia belum mengerjakan homework PR. Kalau ada kata not berarti tidak. Nah, kalian menemukan kata not dan kata homework, itu sudah bisa ditebak ada PR yang belum dikerjakan. Budi bilang nih, kamu bisa datang ke rumahku dan kita bisa belajar sama-sama. See you at my home. Nah, sampai ketemu di rumahku. Ini ya tadi. At-nya diganti home, rumah saya. Sampai jumpa. Ini kata see you dibalasnya dengan juga see you. Oke, sampai sini gampang kan? Gampang kan? Bahasa Inggris nggak ada susah kalau mau belajar. Oke. Terus kita lanjut tugas kemarin minggu kedua nih, tugasnya read the following dialogue and complete the blanks with the correct greeting and parting expression. Bacalah percakapan berikut dan lengkapi bagian yang kosong dengan ungkapan sapaan dan berpisah yang sesuai nih. Jadi di sini tantangannya kalau minggu kemarin cuma isi sapaan aja, nah sekarang levelnya naik nih kalau kalian nge-game nih. Jadi sapaan dan berpisah. Oke, berarti kita cek mulai dari atas ya. Pertama ada yang bertanya, "Hai." Hi Wawan, bukan Hi Wawannya itu kan nakut-nakutin. Dia bertanya, "Hai Wawan." Kalau ada yang menanya hai, dijawab dengan cari di sini. Nih, ada yang bertanya dengan hai, maka menjawabnya juga dengan hai. Jadi nomor 1 pilihannya hai. Bu, kalau saya jawabannya dengan good morning, ya nggak nyambung lah ya nak ya, karena apa yang ditanya dan dijawab berbeda. Oke, nomor 2 adalah WhatsApp. Karena mereka sebaya menggunakan kata sapaan WhatsApp. Karena menanyakan kabar, kita cek dulu nih, dia kira-kira kabarnya baik apa nggak baik ya. Kembali lagi, gunakan kamusnya. Yang nggak punya kamus berbentuk buku boleh cari yang aplikasinya dan yang offline ya. Jadi nggak ada internet pun kamusnya bisa dipakai. Tapi kalau misalnya bingung, kita cari keyword atau kata kuncinya. Nih, saya, family tahu ya artinya semua. Saya, keluarga saya. Move artinya pindah. Tanjung Pinang, nama tempat yang nggak usah diterjemahin. Pindah ke Tanjung Pinang. Saya harus meninggalkan teman-teman saya. Ketika kalian harus pindah ke tempat baru ya, nggak ada siapa-siapa, meninggalkan teman-teman yang telah lama kalian kenal, kira-kira itu kabar sedih apa kabar bahagia? Nah, jadi sedih ya, karena dia harus meninggalkan kawan-kawannya. Kita lihat nih, kalau karena dia teman sebaya, berarti menggunakan ekspresi yang tidak formal. Untuk menjawab untuk kabarnya buruk nih, ada 3 pilihannya, kalian boleh pakai salah satunya atau ada variasi yang lain. Ibu akan pilih I'm not okay. Pilihannya I'm not okay. Jawaban apapun akan ibu benarkan selama itu memberi jawaban bahwa kabarnya tidak baik. Nah, ini harusnya nomor 3 ya, tapi ibu tulis nomor 4 nggak apa-apa. Kabar saya tidak baik karena saya dan keluarga saya akan pindah ke Tanjung Pinang bulan depan. Saya harus meninggalkan teman-teman saya di sini. Titik. Dijawabnya adalah saya. Well, I'm so happy. Nah, kalau ada kata me, berarti dia menanyakan kalau kamu gimana. Ini jawabannya adalah saya. I'm so happy. Berarti yang ditanya adalah, ini jawaban ketika orang menanyakan kabar. Tuh, berarti kalau ada jawabannya kabar nih, I'm so happy, ada di dalam sini juga. Tengok, tidak ada di sini. Tapi itu termasuk kabar yang baik ya, karena happy adalah bahagia. Berarti yang ditanyakan nomor 4 adalah pertanyaannya. Nih, boleh pakai yang tidak formal karena sebaya. Pakai yang mana Bu? Pakai WhatsApp. WhatsApp boleh, What's News boleh. Tapi Ibu pilih how it's going.
Jangan lupa bertanya memakai tanda tanya. Tuh, jadi dia ditanya, kalau kamu gimana kabarnya? Gitu. Atau bisa juga, Bu, kalau saya mau jawab, what about you? Nah, ini juga jawabannya benar. Jadi kabar saya tidak baik, bla 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 bla. Kalau kamu gimana? Pilih salah satu. Ini juga ada yang menjawab ini, Ibu benarkan. Dijawab dengan saya sangat bahagia karena saya masuk SMP tahun ini. Persis kayak kalian ya, tahun ini juga baru masuk SMP. Kalau ada kabar bahagia diberi apa? Congratulations, ucapan selamat. Nah, selamat ya. Saya harap kamu suka new baru sekolah. Saya harap kamu suka dengan sekolah barumu. Terima kasih titik. Nah, untuk tahu itu kita lihat kalimat berikutnya. Ada tulisan I'm busy. Ada kata I'm busy, berarti yang ditanyakan biasa adalah saya lagi sibuk. Nah, berarti ditanya kegiatanmu apa nih? Sudah lama bertemu, kamu kemana aja atau kamu ngapain aja? Pilihannya ini ada dua nih, long time no see atau where have you been hiding. Bu, boleh pakai yang di luar situ ekspresinya? Boleh, selama itu isinya adalah menanyakan kabar kemana, kok lama nggak bertemu. Ibu pilih long time no see. Ingat, di akhir kalimat selalu diakhiri dengan titik, kecuali bertanya ya. Oke, good. Terima kasih, lama nih nggak kelihatan. Dijawab, saya sedang sibuk study apa? Belajar online. Sama kayak kalian ya, belajar online di rumah. Dan help, membantu orang tua saya di toko. Reni bilang, oh my god gitu. Ya ampun, saya lupa untuk menjemput little sister, adik perempuan saya. Bu, tahu dari mana itu adik, Bu? Nanti ada babnya ketika kita belajar tentang silsilah keluarga ya. Saya lupa untuk menjemput adik saya titik. Kita tengok kalimat selanjutnya. Tunggu, sebelum kamu pergi, boleh saya pinjam kamusmu. Nah, sama tadi kayak Ibu bilang, mengakhiri percakapan bisa juga dengan kata kita harus berpisah gitu, atau dengan pakai ini alasannya, saya harus menjemput adik saya. Karena harus menjemput, ya otomatis harus pergi ya. Kita cari di sini mana nih. Nah, berarti kalau udah kata pergi-pergi, di mana lihatnya? Apakah masih di greeting? Bukan, karena udah ada kata pergi-pergi berarti berpisah. Kalian harus cari di bagian sini. Dia harus pergi menjemput adiknya. Mana yang kata harus pergi? Bisa pakai ini ya. Sorry, I have to go now. Jangan lupa pakai titik. Dia minta izin mengakhiri percakapan karena harus menjemput adiknya. Di sini juga bilang, sebelum kamu pergi boleh saya pinjam dictionary, kamus. Oke, boleh. Kamu bisa datang ke rumah saya this afternoon. Apa afternoon? Siang ini ya. Titik. Iya, saya juga. Ini diisi apa ya? Tengok. Nih, jawabannya nih, yeah, itu sama kayak di sini. Berarti pertanyaannya adalah dia mengucapkan kalau berpisah, senang ngobrol denganmu. Bisa pakai it's been nice talking to you. It's been nice talking to you. Jangan lupa titiknya. Senang ngobrol dengan kamu. Iya, saya juga senang. Ada kata to, itu artinya juga. Saya juga
See you at your home then. Nah, sampai ketemu di rumahmu. Kalau ada kata see you, balasnya juga dengan kata, tengok, see you dengan kata see you. Huruf pertama dalam kalimat huruf besar ya. See you. Titik. Nah, inilah jawaban untuk tugas kedua, minggu kedua tentang berpisah. Sekali lagi, kalau ada yang tidak paham atau tidak dimengerti dan mau bertanya, silahkan japri ke ibu, akan ibu jawab. Oke, sekian untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa senyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.